Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrus shiyam, syahrul mubarak wa syahrul Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, anak-anakku sekalian, jamaah salat isya dan insya Allah salat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ramadan tahun lalu kita akhiri, ada secercah harapan yang terpatri di diri kita, insan-insan yang beriman. Harapan itu adalah keinginan agar kita bisa menjumpai dengan Ramadan di tahun ini. Dan alhamdulillah, doa-doa kita di penghujung Ramadan tahun yang lalu, doa-doa kita di 2 bulan, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta doa-doa kita di penghujung Sya'ban kemarin, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa hadir bertemu kembali dengan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Oleh karenanya kita patut senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadi sempurnalah segala amal kebajikan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pakar tafsir, Dr. Sami'un Zazali rahimahullah mendefinisikan, menganalogikan Ramadan itu seperti sebuah perguruan tinggi. Apabila anak-anak kita masuk atau berada di perguruan tinggi yang berlapis, yang berkualitas, harapannya adalah agar selesai lulus dari perguruan tinggi tersebut bisa masuk ke lingkungan kerja atau meneruskan karirnya sesuai dengan keinginannya. Saat ini kita ada di perguruan tinggi Allah, yaitu Ramadan, yang jelas visi misinya lebih dari yang tadi disampaikan. Visi misi adalah melahirkan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas urgensi takwa sering disampaikan oleh para penceramah. Urgensi takwa adalah menjadikan kita insan yang beriman naik derajat menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang kedua, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itulah urgensi visi misi dari perguruan tinggi Ramadan, lebih dari yang tadi kami sampaikan. Apabila anak-anak kita masuk ke dalam perguruan tinggi yang berkualitas atau yang berkualitas, ada pertanyaan yang menarik.
Apakah orang-orang yang berpuasa itu akan menjadi takwa? Pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, ayat yang sangat populer, perintah untuk kita insan yang beriman melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Menurut ulama besar Syafi'iyah yang lahir di Kairo, Mesir, yang hidup di abad 15, Al-Imam Suyuti rahimahullah mengatakan bahwa ada kata la'allakum ini apabila ada satu tujuan, satu harapan, satu keinginan yang besar, tapi ada kata la'allakum, itu menunjukkan harapan, tujuan yang besar itu bisa tercapai apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Di sini Allah memberikan pesan kepada kita, tidak semua orang yang menjalankan ibadah puasa naik derajat menjadi insan-insan yang bertakwa. Kecuali siapa Bapak dan Ibu sekalian? Kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh serius untuk menggapai derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menyampaikan untuk menunjukkan keseriusan, kesungguhan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya untuk mencapai derajat, naik derajat menjadi insan yang bertakwa. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita kurikulum Ramadan. Ini diajarkan sebenarnya sebelum kita memasuki Ramadan, agar kita siap pas masuk Ramadan, kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan di siang hari, di malam hari, di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sudah menetapkan kurikulum Ramadan. Yang tadi saya sampaikan bahwa ibarat Ramadan ini perguruan tinggi, tentu ada kurikulumnya. Kurikulum ini ada 3 garis besarnya. Yang pertama, memperbanyak, meningkatkan sholat sunnah. Tidak hanya kita lakukan sholat fardu yang memang menjadi kewajiban kita sehari semalam 5 waktu, tapi kita tidak berpihak bagi kita yang selama ini mohon maaf hanya mendirikan sholat fardu 5 waktu. Inilah saatnya kita perbanyak, kita tingkatkan sholat sunnah, baik di pagi, siang, ataupun di malam hari. Mari kita inventarisir Bapak dan Ibu secara singkat sholat sunnah apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Bapak dan Ibu pasti paham, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik dilakukan sebelum sholat fardu maupun setelah sholat fardu. Rasulullah SAW bersabda, apabila orang melakukan sholat 12 rakaat, di hadis yang lain 10 rakaat, yang mengiringi sholat fardu baik di siang hari maupun di malam hari, akan disediakan oleh Allah rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mendengarkan kabar ini
begitu sungguh-sungguh untuk istiqomah melakukan salat sunat rawatib sampai ajal menjemput mereka, karena diberikan jaminan akan dibangunkan rumah yang megah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu salat sunat rawatib? Yang 12 rakaat itu di lain hadis ada yang 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kalau 10 rakaat di hadis yang lain, 2 rakaat sebelum subuh yang kita kenal dengan salat sunat fajar, itu ada keutamaan yang lain. Barang siapa yang melakukan salat sunat fajar, pahalanya lebih baik dari dunia serta isinya. Masya Allah. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur, berjumlah 6, ditambah 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Itu sholat sunat rawatib. Kemudian sholat sunat duha, secara ringkas, secara cepat saja. Sholat sunat duha ada 3 waktu. Yang pertama di awal duha, yang bisa kita lakukan, yang diajarkan oleh guru kita, oleh para penceramah kita, oleh para mualim-mualim kita, bertumpu dari hadis Rasulullah SAW. Setelah kita melaksanakan sholat subuh 1,5 jam setelah sholat subuh, itu waktu syuruk, waktu keluarnya matahari, diselisihi sekitar 10 menit. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia tidak meninggalkan masjid, atau kalau dilakukan di rumah secara berjamaah karena ada uzur syar'i, kemudian dia berzikir. Zikir ini bisa dilakukan dengan membaca Quran, zikir, mendengarkan taklim sampai terbitnya matahari, kemudian dia melakukan sholat sunat subuh 2 rakaat, pahalanya senilai haji dan umrah. Rasulullah mengatakan taman 3 kali, sempurna. Itu sholat sunat duha di awal duha. Sholat sunat duha di pertengahannya sekitar jam 9, jam 10, jam 8, jam 9, jam 10, di pertengahan duha. Itu pahalanya, keutamaannya adalah mengganti tasbih di indera-indera kita. Mata kita ganti dengan sholat sunat. Telinga kita, kaki kita, tangan kita, di ruas-ruas sel-sel kita itu diganti. Zikir tasbihnya dengan sholat sunat 2 rakaat sampai dengan 4 rakaat. Yang ketiga ada sholat sunat duha yang dilakukan di akhir duha sekitar jam 10, 11 sebelum zuhur. Keutamaannya akan memudahkan datangnya rezeki dari Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Catatannya, setelah kita melakukan ikhtiar, itu akan dimudahkan rezeki dari Allah. Yang pertama tadi, memperbanyak, meningkatkan sholat sunat. Selain sholat duha, sholat sunat lainnya, tahiyatul masjid. Sholat sunat di antara azan dan iqamat. Salat yang di malam hari, salat tahajud, salat witir, dan di malam Ramadan ini jangan sekali-kali kita tinggalkan salat tarawih, karena tidak ada di bulan yang lain selain di Ramadan ini. Kita istiqomah mendirikan, memperbanyak salat sunat tarawih. Kita tidak bahas apa yang rakaat yang mana yang diterima, yang sekarang sedang viral. Ada yang mencela salat tarawih yang dilakukan 8 plus 3 11 rakaat. Ada lagi yang mencela 23 rakaat. Itu tidak dalam pembahasan kita. Itu kita singkirkan dalam pembahasan ini. Yang kita utamakan, mari, karena yang 11 rakaat
yang 20 karena semua ada dalilnya masing-masing. Tidak kita bahas dalam kesempatan yang singkat. Yang kedua, kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah sa'ilan li ashabi. Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca akan menjadi penolong kalian di yaumil kiamat kelak. Mari saya ajak kepada diri saya dan jamaah sekalian, kita tekadkan mumpung ini masih di malam kedua Ramadan. Kita bertekad bisa menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan Ramadan ini, atau kalau bisa lebih dari 1 kali. Yang penting kita berinteraksi terus dengan Al-Quran. Yang terakhir, yang ketiga, mari kita perbanyak infak kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak yang dikeluarkan itu tidak perlu besar, karena Al-Quran mengajarkan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Keluarkanlah infak dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita sempit. Alhamdulillah, Al-Fakir sampaikan, kita tinggal di perumahan Benda Baru, kita diwarisi kebijakan oleh leluhur kita, oleh guru-guru kita. Di Ramadan kali ini ada penyediaan takjil yang diberikan oleh warga Muslim di perumahan Benda Baru. Barang siapa yang memfasilitasi orang berbuka puasa akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang puasa. Panitia sudah menyediakan fasilitas untuk menghimpun warga, jamaah dari perumahan Benda Baru. Mari kita sisihkan rezeki kita untuk infak di jalan Allah, menyediakan takjil untuk saudara-saudara kita yang buka puasa. Dan yang terakhir, informasi yang kami sampaikan, Masjid Nurul Iman, pengurus dari Masjid Nurul Iman, kami atas nama pengurus sudah menerbitkan surat keputusan kepada kawan-kawan menjadi kepanitiaan di pengembangan dan di pembangunan Masjid Nurul Iman. Mengingat daya tampung dari santri-santri LPI kita akan berencana membangun madrasah untuk santri-santri kita dan akan mengembangkan masjid ini di ruangan utama dan di ruangan serambi. Kita akan nanti menghimpun dana, menghimbau kepada para jamaah. Panitia nanti akan menyiapkan layout desain gambar yang akan terpampang di halaman masjid yang saat ini masih dalam revisi dari panitia. Mari mohon dukungannya kepada jamaah sekalian, kita sukseskan pembangunan atau pengembangan masjid dan madrasah Nurul Iman ini untuk generasi kita, generasi yang akan datang, yang akan membangun masyarakat Islam di lingkungan perumahan Benda Baru ini dengan makin baik dari yang ada saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang manfaat untuk Bapak Ibu itu datang dari Allah. Ada yang kurang yang saya sampaikan itu semata-mata kekurangan dan khilafan dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah tidak berjamaah